Kali ini kita akan belajar database Oracle praktikum bagian pertama. Memilih semua kolom. Select digunakan untuk memilih kolom yang akan ditampilkan, dan form digunakan untuk memilih tabel asal. Ekspresi aritmatik, suatu ekspresi yang melibatkan tipe data bilangan atau number dan tanggal atau date menggunakan ekspresi aritmatika. Operasi precedence, perkalian dan pembagian memiliki prioritas atau precedence lebih tinggi daripada penambahan dan pengurangan. Mendefinisikan nilai nul. Nilai nul atau kosong pada suatu kolom bisa berarti ada data yang tidak diisi atau tidak diketahui nilainya. Nilai nul tidak sama dengan 0 atau 0, dan nilai nul juga tidak sama dengan spasi kosong. Menggunakan kolom alias. Judul pada tiap kolom yang ditampilkan selalu sama dengan nama kolomnya dan ditulis dengan huruf besar. Penggantian judul kolom sehingga tidak sama dengan judul default disebut kolom alias. Operator penyambungan, nilai dari dua kolom atau lebih dapat digabungkan dengan menggunakan operator penyambungan. Literal, karakter string. Literal dapat berupa karakter, ekspresi, atau bilangan yang terdapat pada klausa select. Literal berupa tanggal atau date, dan karakter harus diapit dengan tanda petik tunggal. Baris yang duplikasi. Perintah query akan memberikan hasil termasuk suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali. Menghapus baris yang duplikat. Untuk mengeliminasi baris ganda atau suatu nilai yang bisa muncul lebih dari satu kali, digunakan keyword distinct. Menampilkan struktur tabel. Untuk menampilkan struktur tabel, digunakan perintah describe. Di sini kita akan mempraktekkan dari teori yang sebelumnya. Pertama, select bintang from department. Di sini dapat kita lihat bahwa select bintang from department adalah untuk memilih semua kolom yang ada pada tabel departemen. Berikutnya ekspresi aritmatik. Contoh. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai salary akan berbeda dengan salary plus 300. Di sini artinya bahwa nilai salary akan ditambah dengan nilai 300. Dari semula 2.600 menjadi 2.900. Operator precedence. Contoh. Di sini kita lihat bahwa salary akan dikalikan terlebih dahulu dengan nilai 12 lalu ditambah dengan 100. Jika kita ingin menambahnya dengan 100 terlebih dahulu, maka kita harus memberi tanda kurung. Akan memiliki hasil yang berbeda. Mendefinisikan nilai nul. Contoh. Di sini kita dapat melihat bahwa commission PCT memiliki nilai 0, dan kita dapat memanipulasi data dengan menggunakan fungsi NVL. Contohnya,
menambahkan NVL buka kurung kolom yang akan dimanipulasi, koma nilai yang akan dimasukkan. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai 0 yang ada pada commission PCT berubah menjadi 0. Menggunakan kolom alias. Contoh, menggunakan kolom alias. Contoh, di sini kita dapat menggunakan s seperti di sini. Last name as name akan diubah menjadi name, dan commission, PCT spasi com ini juga dapat digunakan. Commission PCT akan menjadi com. Operator penyambungan. Contoh, di sini kita dapat melihat bahwa last name akan digabungkan dengan job ID dan kolomnya akan diganti dengan nama employees dari tabel employee. Literal karakter string. Contoh, di sini kita menambahkan kata is a di antara nilai last name dan job ID yang diberi nama kolom employee dari tabel employees. Baris yang duplikat. Contoh, di sini kita dapat melihat ada beberapa nilai yang sama pada kolom departemen ID pada tabel employees seperti 50, 20 dan seterusnya. Kita dapat menghapusnya dengan cara menambahkan keyword distinct. Di sini kita tidak akan mendapatkan nilai yang terduplikasi. Menggunakan describe. Contoh, kita dapat menggunakan describe atau hanya dengan this seperti ini, hasilnya akan sama saja. Di sini kita akan mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama, apakah statement select berikut ini dapat dijalankan dengan benar?
Ternyata statement select ini dapat dijalankan dengan baik. Yang kedua, temukan 4 kesalahan pada statement select berikut. Di sini kalinya salah. Kita belum memberi kurung dan tulisan salary tidak seperti ini. Di sini jika memberi alias dengan berspasi, kita beri tanda petik 2. Kita juga harus memberi koma di sini. Ini hasilnya. Yang ketiga, tampilkan struktur dari tabel departemen, kemudian tampilkan semua datanya. Ini strukturnya. Ini isi dari tabel departemen. Keempat, tampilkan struktur dari employee. Buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja untuk tiap pegawai. Ini struktur dari employee.
Ini strukturnya. Buat query untuk menampilkan pekerjaan secara unik dari tabel employee. Kemudian yang keenam, tampilkan nama pegawai yang digabung dengan pekerjaan dan dipisahkan tanda koma, kemudian beri judul pegawai dan pekerjaan. Ini hasilnya. Yang terakhir, buat query yang menampilkan semua kolom dari tabel EMP. Semua kolom digabung jadi satu dengan tanda koma sebagai pemisah, kemudian beri judul output. Oh, ada yang salah. Di sini kurang petik. Ini hasilnya. Ini adalah sesi terakhir dari tutorial database Oracle praktikum bagian pertama. Terima kasih.